Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di Paroki Kristus Raja Andalas. Intensi misa kita pada pagi hari ini mendoakan arwah Peter Tandri, Carolus, Tanti Tandri. 1 tahun meninggalnya Bapak Aswandi Rustan. Mendoakan anak kami Stefanus Suban, Yosef Suban. Mohon mendoakan orang tua kami, Bapak Melkior Atasuban, Bapak Tanan. Mohon keselamatan jiwa, Bapak Portasius Juvencius Canisius Usu, Mama Maria Agustina, Ana Fiani Hong Fiani, Margareta Julianus Yopi. Syarifuddin Luardi, Maria Teresia Oi Hengking, Bapak Dedi Eka Darmadili, Lim Won Tik, Lucia Lai Fukmoy, Alexander Simon, Elizabeth Lee, Mikael, dan Gabriel. Terima kasih.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Kasih kepada Allah sungguh terwujud jika orang mengasihi sesama yang juga menjadi kesayangan Allah. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan dua hal penting agar kita mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raga kita, untuk kemudian mewujudkan kasih kepada Allah itu dalam tindakan konkret kepada sesama. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan cinta dan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama dalam Ekaristi ini, dan kita mohon supaya Allah memampukan kita berbagi cinta dengan sesama dimanapun kita berada. Mari saudari dan saudara, kita mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajar bahwa perintah paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap budi, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menegaskan pula perintah kedua yang sama dengan yang pertama, ialah mengasihi sesama seperti kepada diri sendiri. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan melaksanakan perintah itu sampai sehabis-habisnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri kami. Ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Ulangan.
Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. keselamatan yang besar kepada Raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Mengasihi Engkau, ya Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi iman, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa dosa, noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggalkan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama."
daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya. Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu ujian paling berat ketika seorang calon imam atau frater itu mau menyelesaikan studi adalah ujian bakalaureat atau Bachelor of Theology. Mengikuti ujian yang berhadapan dengan 3 orang dosen itu tidak pernah mudah. Waktunya singkat, 45 menit, ruangannya ber-AC, tetapi setiap kali mahasiswa atau mahasiswi, frater atau suster atau bruder keluar dari ruangan itu selalu berkeringat. Ya, bahkan pernah ada kisah satu calon imam pingsan sebelum masuk. Ya, karena memang ujiannya sangat mengerikan. Nah, satu kali 8 tahun yang lalu, beberapa di antara calon imam itu berdiri di depan ruangan. Lalu lewatlah satu orang dosen, orang Jerman. Dia seorang Yesuit, ya, imam Serikat Yesus. Dan ketika berpapasan dengan beberapa frater itu, romo ini atau pastor ini bertanya, "Frater, kamu berdiri berkelompok lagi bikin apa?" "Lagi mau ujian, Romo, mau persiapan." "Oh, ya. Ujian apa?" "Bakalaureat." "Wah, mantap. Bagaimana persiapan?" Para frater menjawab, "Ya, walahu alam, aman, Romo." Ya. Lalu kemudian romonya karena iseng bertanya, "Kalau begitu boleh saya bertanya?" "Monggo, Romo, silahkan." Pastornya bertanya, "Frater, menurut frater, apa itu teologi?" Dari 10 frater yang berdiri di situ tidak ada satupun yang menjawab. Ya. Dan mulai berkeringat karena besar dugaan yang menguji inilah yang juga akan menguji di dalam ruangan. Kemudian dalam keheningan tiba-tiba pastor itu berkata, romo itu mengatakan, "Frater, teologi adalah ketika kamu berjalan, kamu lihat sampah, kamu ambil dan letakkan di tempatnya." Saudari-saudara yang terkasih, secara sangat sederhana Yesus merumuskan semua perintah dalam kitab Taurat dalam 2 golden rules atau peraturan emas. Tapi sebelum sampai pada golden rules, mari kita lihat apa isi kitab Taurat yang dalam kitab suci Kristiani itu dikenal dengan 5 kitab pertama perjanjian lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat berisi 613 peraturan yang sifatnya itu imperatif, yang sifatnya itu perintah. Ada 248 perintah positif. Lakukan ini, lakukan itu. Lakukan ini, lakukan itu. Dan ada 365 perintah yang berbunyi secara negatif. Negatif itu maksudnya jangan buat ini, jangan buat itu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu secara singkat isi dari kitab Taurat. Ada 613 peraturan yang harus ditaati secara sangat ekstrim oleh orang-orang Yahudi. Termasuk misalnya pada hari Sabat tidak boleh berjalan sekian, lebih daripada 1000 langkah. Hitung mi, ya. Waktu itu belum ada smartwatch, belum ada jam canggih yang bisa menghitung kita satu hari itu langkahnya berapa. Dan itu harus dilaksanakan secara sangat ekstrim, secara sangat strict, dengan ketat. Lalu kemudian gereja kita terkenal dengan banyak peraturan. Ada 5 perintah gereja, ada 10 perintah Allah, ada kitab hukum kanonik,
yang berisi 1752 kanon dengan subkanon, paragraf dan lain sebagainya. Belum lagi statuta-statuta keuskupan, belum lagi kebijakan-kebijakan pastoral, kevikepan dan paroki. Sekian banyak macam peraturan yang kita temui baik dalam kitab suci maupun di dalam gereja, dalam ajaran-ajaran gereja, dalam tradisi-tradisi gereja. Dalam berliturgi juga ada sekian macam banyak peraturan. Dari sekian macam banyak peraturan ini Yesus merangkum semuanya itu dalam 2 golden rules, 2 perintah yang kelihatannya sederhana, tetapi saat mau dilakukan sulitnya bukan main, minta ampun. Apa yang Yesus katakan terkait dengan golden rules? Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah yang pertama, rule number 1, perintah yang pertama. Lalu perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Saudari-saudara yang terkasih, peristiwa yang saya kisahkan pada bagian awal dari homili menunjukkan kepada kita bahwa ternyata mengasihi Allah sering kita buat dengan sedemikian rumit, dengan sedemikian teknis, hingga melupakan apa isi dan inti dari hukum mengasihi Allah. Mengasihi Allah ternyata sangat sederhana. Mengasihi manusia juga ternyata sangat sederhana. Apa yang kemudian membuatnya sulit? Yang membuatnya sulit ternyata kemudian kita manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah hukum yang pertama dan terutama. Karena itu semua hukum yang lain harus mengacu, bersumber, berdasar dan berfokus pada hukum yang utama ini. Kalau hukum ini tidak selaras dan seimbang, sejalan dengan hukum utama, maka hukum-hukum yang lain perlu dipertimbangkan lagi atau malahan kita ubah. Secara sangat sederhana hukum utama itu kita rumuskan sebagai berikut: mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama oleh Tuhan kita Yesus Kristus dibuat menjadi hukum dasar dalam kehidupan setiap orang yang mengikuti Dia. Maka hukum ini bukanlah tentang rumusan, bukanlah tentang definisi, bukan tentang hafalan, tetapi tentang bagaimana. Kalau kita bertanya bagaimana, berarti itu berkaitan erat dengan caranya, modusnya, atau perbuatannya, atau tindakannya. Tentu saja mengasihi Allah dan mengasihi sesama ini tidak serumit kalau misalnya mau ujian sambut baru. Ya, ujian sambut baru ditanya oleh pendamping, sebutkan 10 perintah Allah, keliru 1 tidak lulus. Ya. Atau misalnya mau nikah dalam penyelidikan kanonik, keliru 1 tidak lulus, oh tidak, ya tidak pernah ada yang tidak lulus. Dan seterusnya, berbagai macam ujian yang bisa dibuat ketika kita mau menggapai salah satu tahap dalam hidup beriman. Nah, saudari-saudara yang terkasih, tentu saja tidak pernah mudah untuk mengasihi Allah dan sesama. Bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara sesama yang kelihatan saja sering menjadi tidak kelihatan. Ya. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu sulit. Bagaimana dengan manusia yang kelihatan saja sering kita buat menjadi tidak kelihatan. Karena apa? 2 perintah ini, mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dia harus berjalan seiring, dia harus berjalan seimbang, searah, satu tujuan, tidak pernah bertolak belakang,
Tidak pernah kita mengatakan bahwa saya mengasihi Allah tetapi saya membenci sesama. Adalah sebuah kekeliruan juga kalau kita mengatakan saya mengasihi sesama tetapi saya tidak perlu mengasihi Allah. Ini orang beriman yang setengah-setengah. Saudari-saudara yang terkasih, mengapa kita harus mengasihi Allah? Ya karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak akan pernah hadir dalam dunia ini kalau bukan karena Allah yang telah mengasihi kita melalui kasih kedua orang tua kita. Dan karena Allah sudah mengasihi kita, maka apa yang sudah kita terima dari Allah kita bagikan, kita buat dalam tindakan, perbuatan, tingkah laku kita setiap hari. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama harus sejalan dan tidak pernah bisa dipertentangkan. Pada kesempatan yang lain Yesus mengatakan, apapun yang kamu buat terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina, itu telah kamu lakukan untuk aku. Secara sangat sederhana Yesus mengatakan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk sesama adalah juga perbuatan baik yang kita lakukan karena kita juga mengasihi Allah. Memang tuntutan untuk mengasihi Allah dan sesama bagi kita para pengikut Kristus tidak mudah. Karena kita sering jatuh dalam cinta diri. Kita sering jatuh dalam kesombongan dan ketidakpedulian baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pengalaman hidup harian kita menunjukkan bahwa betapa dalam situasi tertentu kita tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Kita mudah mengingkarinya, kita tidak mau mendengarkan ajarannya, kita menyangkal nasihat dan petunjuknya. Dan ini banyak contoh konkretnya. Kalau kita mau list buat daftarnya, dapat kita sebutkan satu per satu. Ada banyak hal ya yang bisa mendistraksi atau mengganggu bagaimana kita mengasihi Allah. Saya beri contohnya. Misalnya, kita datang misa, tapi ternyata sementara misa bunyi HP tak. Ya, ini adalah salah satu contoh mengasihi Allah dengan setengah-setengah. Kalau bunyi dan kemudian dimatikan, ya bertambah cintanya sama Allah. Tetapi kalau bunyi dan diangkat, ini bertobat. Ya, saya selalu mengatakan kalau yang telepon itu lebih besar dari Tuhan Allah, monggo angkat. Tapi kalau yang telepon itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan Allah, sabar-sabar saya mikir dulu. Kasih selesai Tommy ini 1 jam lebih, baru nanti habis misa kita angkat. Ya. Itulah yang saya katakan, mengasihi Allah kadang mudah, kadang juga tidak mudah. Tergantung bagaimana disposisi batin, situasi hati kita masing-masing. Bahkan ada yang sering mengatakan, kalau ada maunya, nah sayang sekali itu Allah. Kalau tidak ada maunya, nah lupakan Tommy itu Allah. Nah saudari-saudara yang terkasih, mungkin juga kita mudah mengasihi Allah karena ia tidak kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, maka seolah-olah kita mengasihi Allah. Seolah-olah seakan-akan, sepertinya simulasi. Dalam doa kusyuk sedemikian rupa, tetapi ternyata badannya di sini, jiwa dan raganya entah di mana. Nah saudari-saudara, panggilan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama tidak pernah bisa kita pungkiri selama kita menjadi pengikut Kristus. Nah yang kedua, mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah perwujudan dari mengasihi Allah. Kalau kita mengatakan mengasihi Allah, maka pada saat yang sama kasih Allah itu kita buat, kita lakukan, kita aplikasikan dalam hidup. Entah melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan semua yang baik yang dapat kita berikan kepada sesama kita. Sebagai Bapa yang baik, kasihilah pasangan Anda sebagai wujud Anda mengasihi Allah. Sebagai ibu yang baik, kasihilah pasangan Anda sebagai wujud Anda mengasihi Allah. Secara sangat sederhana itulah kita mewujudkan cinta Allah dalam cinta kepada sesama. Nah sekarang saudari-saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan salib yang ada di depan kita. Salib itu bentuknya palang, ada vertikal, ada horizontal.
Orang kudus dalam gereja merefleksikan bahwa salib itu menjadi kepenuhan sejati, perwujudan cinta kepada Allah dan sesama melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mempertemukan cinta Allah dan cinta sesama di salibnya. Yang vertikal itu menunjukkan cinta kita kepada Allah, dan yang horizontal itu menunjukkan cinta kita kepada sesama. Dan setiap kali kita masuk dalam gereja, pasti kita memandang salib ini. Ataukah mungkin dalam hidup kita setiap hari di rumah-rumah kita memandang salib yang tergantung di dinding, atau mungkin yang kita kalungkan di leher. Kita pandangi salib itu, dan mari kita ingat bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Itu adalah tugas kita, itu adalah misi kita. Misi untuk apa? Untuk mewujudkan cinta, karena cinta tidak pernah bisa hanya sebatas kata. Maka dari itu saudari-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini sungguh-sungguh mencintai Allah. Dan setelah perayaan Ekaristi ini, kita mewujudkan cinta itu kepada sesama. Jangan cinta itu kita kurung dalam gereja ini, kita batasi oleh dinding dari 4 mata angin. Tetapi mari kita bawa cinta itu keluar, kembali ke dalam dunia, kita wujudkan dalam hal-hal kecil dan sederhana. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita, membantu dan menolong kita untuk mencintai dan mengasihi sesama. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kasih tidak dapat diperintahkan, namun seharusnya menjadi pencetus segala tingkah laku kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang Maha Kuasa, supaya kita mampu mengasihi Allah dan sesama kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga gereja yang untuknya Kristus telah wafat berkembang menjadi satu persekutuan kasih yang besar, yang menampakkan kasih Allah yang tak terbatas kepada semua orang, baik yang jauh maupun yang dekat. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga umat Kristiani tidak menjadi orang-orang yang memenuhi hukum dengan mengutamakan ketaatan secara lahir, melainkan orang-orang yang dengan sepenuh hati melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan lebih dari itu, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga bangsa-bangsa di dunia saling menghargai dan saling membantu, serta membina perdamaian dan menjalankan pembangunan, tidak dengan saling merugikan, melainkan atas dasar keadilan
dan kesetia kawanan. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat yang dapat diandalkan bagi orang-orang yang ditandai penderitaan dalam bentuk apa saja. Semoga kita meringankan beban mereka dan menolong mereka untuk tetap berharap pada Tuhan dan sesama manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Semoga kasih kita yang kurang hidup dan hanya setengah-setengah menjadi lebih subur dan spontan, seperti hembusan angin segar yang membawa hidup dan semangat, yang membawa terang dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Semoga kasih kita seperti madah pujian tanpa kata-kata bagi Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Bagi mereka yang memohon doa-doa kita, teristimewa Metia Angel Herwantio yang sedang dalam proses untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ya Bapa, rahmatilah saudari-saudara kami yang sedang dalam proses untuk memperjuangkan cita-cita mereka. Semoga apa yang mereka harapkan berkenan kepadamu, dan Engkau melimpahkan kesungguhan serta keberanian untuk dapat dengan cara-cara yang baik mewujudkan cita-cita mereka dalam kehidupan, dalam proses pendidikan, dan juga bersama dengan keluarga serta siapa saja yang mendukung dan menemani mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. bagi saudari-saudara kita yang telah kita intensikan dalam perayaan ini, mereka yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita, mereka yang telah dibacakan namanya, maupun mereka yang kita sebut dalam hati kita masing-masing. Semoga Allah yang telah menyebut mereka dengan nama mereka masing-masing menjadi kebahagiaan mereka yang kekal. Semoga Allah menerima mereka dalam keabadian, mengampuni kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa mereka. Dan bagi kita semua yang ditinggalkan, teristimewa bagi keluarga, boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa-doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu. Allah yang penuh kasih, kami bersedia menjadi milik-Mu dan milik Putra-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu untuk mewujud nyatakan kasih-Mu, supaya kami dapat membahagiakan orang dan menjadi umat-Mu yang berbahagia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hidup kita yang tanpa arti
Doa saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami semakin menyerupai putramu dalam cinta kasih kepadamu dan kepada sesama, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima ini. Ajarilah kami untuk selalu menaruh cinta kasih satu sama lain, dan antarlah kami untuk memasuki kerajaan-Mu, yaitu kerajaan damai sejahtera yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 3 November 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 26 dan 27 Oktober 2024 sebesar Rp20.471.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.359.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp883.000. Sumbangan dari Novita Tan dan Hendra Kusuma sebesar Rp1 juta. Iwan S. Susantio sebesar Rp5 juta. Idawati sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Denny Wijaya Wong dan Patricia Adriani Kwando pengumuman ketiga, Ferry Johannes Lisali dan Josephine Katarina Jacqueline Halim pengumuman kedua, Juvencius Kesik dan Maria Elizabeth pengumuman kedua, Cornelis Jabur dan Ana Maria pengumuman pertama, Serilus Pena dan Maria Genoveva Ceme pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Andalas. 4. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 November 2024. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, bisa mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat Jumat 15 November 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini, terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi kita dalam perayaan ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian di dalamnya. Mari kita tetap saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Dan kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada